Bapak Ibu Saudara-saudari, kita buka Alkitab kita, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu kita saat ini tertulis dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan membacakan yang bagi kita semua. Dalam tabung hatinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di atas, di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mata telah melihat sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan setir dari atas mezbah. Ia menunjukkannya kepada mulut serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman sekarang ini sudah bertambah-tambah kehebatan, kejagoan setiap manusia di tengah-tengah kehidupannya. Baik itu dari teknologi, baik itu dari pendidikan, baik itu dari taraf hidup manusia. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan, aduh aku susah untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan orang yang di sana. Tidak ada lagi satu orang pun yang mengatakan, aduh susah sekali di zaman sekarang ini. Apa-apa susah, apa-apa susah. Orang yang mengeluh di zaman sekarang tentang keadaannya adalah orang yang belum mengalami bagaimana sakitnya puluhan tahun yang lalu sebelum teknologi itu canggih, sebelum maraknya fasilitas yang hebat di tengah-tengah kita, sebelum segala fasilitas di tengah-tengah kuliah, sekolah itu belum seperti yang sekarang. Dulu kan ya waktu seadanya, meja seadanya, papan tulis pun seadanya. Tetapi di zaman sekarang nggak 1-2 sekolah lagi yang di tempatnya menggunakan laptop mungkin atau LCD proyektor dan lain segalanya untuk mempermudah proses belajar mereka. Tetapi apa yang terjadi di zaman yang katanya hebat, modern, canggih, cepat, tepat, yang kita namai dengan zaman teknologi atau zaman modern di kehidupan kita. Apa yang terjadi dengan sifat manusia? Kalau kita perbandingkan dengan orang yang dulu yang begitu berjuang untuk kehidupannya, memang sekarang sama-sama berjuang untuk kehidupannya. Yang dulunya berjuang untuk pendidikannya, memang walaupun saat ini masih berjuang dengan pendidikannya, tetapi begitu berbeda kualitas dari perjuangan. Jadi ingat, kalau kita perbandingkan orang yang di zaman dahulu dengan di zaman sekarang, dan mungkin pun kita akan ada tua-tua yang masuk dalam umur 50 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, adalah transisi dari
pasti kita pun akan melihat begitu banyaknya perbedaan. Salah satunya adalah kami dikatakan di Palembang di perkembangan zaman sekarang kurangnya dan setiap orang saling menghormati. Nah, coba bagian dong, manusia itu sahabat dan seorang anak remaja atau sepuluh sekolah minggu atau siapapun itu mengulang akan melakukan mereka akan selalu berpacu dengan jantungnya bahwa apa yang dilakukan pada saat itu adalah sebuah kesalahan dan dosa. Allah di zaman saudara dosa pesan salah zona di zaman sekarang, maka mereka akan mengatakan, gak apa-apa lah, kan aku melakukannya untuk keluargaku, aku melakukannya untuk anakku, dan lain sebagainya. Sebenarnya pun atau sebesar apapun kesempatan kita untuk melakukan dosa, walaupun untuk anak kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, tetaplah itu sebuah kesalahan, sebuah dosa yang menurut agama kita yang kita percayai itu bagian dari orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Nah, coba melihat bagaimana Allah mengatakan pengalaman pun. Tetapi di zaman sekarang ini sekalipun sudah viral, tetapi dia akan mengatakan ada salah gimana nih? Bahkan mungkin ada seseorang yang melakukan itu, ialah istriku begini dan begitu. Tidak ada lagi merasa bahwa itu sebuah dosa yang betul-betul dilakukan orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Tetapi katanya di zaman sekarang ini dengan dulu begitu jauh berbeda yang membuat kepala semakin pusing, jalan yang memiri, apalagi datang di zaman sekarang. Maaf untuk orang tua dan rompe dan seganti cakap kotor di depan pendetanya sendiri. Dan rompe dari rasa malu yang ada banyak mengatakan kata-kata yang tidak baik di depan pendetanya, di depan penatuannya, di depan pengkainannya. Seakan-akan itu adalah bahasa sehari-hari, bahasa gaul yang memang sudah diberlakukan di seluruh kehidupan. Maka namun saya pada di zaman Sonario, Nabi Maria mengatakan kata-kata yang jorok. Kedua juga yang dikatakan dalam dan berwarna yang sudah sesama hal ini. Mengurus akan boros melayani bulannya. Bu, kalau ambil sendiri, misalnya yang mau dihantarkan tidak ada lagi. Dinamik. Langsung keluar kata-kata mutiara bayangkan di zaman sekarang ini umur 7 tahun nama orang nasori. Padahal di zaman dahulu tidak pernah. Bahkan Bogor saya tidak pernah aku ke gereja ya, baik-baik ya akan di gereja jangan ribut jangan begini jangan begitu. Ya mak aku bermain pendeta ya misalnya. Iya jangan sembarangan pegang apa-apa ya, jangan ini jangan itu jangan itu. Apalagi di zaman sekarang damai apa dan kenapa itu terjadi kemerosotan dari iman rasa hormat rasa turut kepada perintah orang yang beri Tuhan. Di Makassar terpertahankan yang di mana-mana kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Melalui kehidupan si Yesaya di ayat 40, selama aku binasa tetapi aku ini seorang yang najis bibir dan najis bibir ini seperti adalah makanya. Orang yang najis bibir itu adalah kategorinya salah satunya orang yang suka mengumpat. Orang yang suka mengumpat fitnah, yang suka membuka aib orang lain, yang suka melakukan tindakan yang tidak baik bagi setiap orang, yang merasa bahwa
dosa di tengah kehidupannya. Namun ada cuma di zaman Samaria kita sama-sama kita merenung bahwa kemerosotan itu sudah jauh luar biasa. Ibarat korma terjumpai langsung beda kita. Itulah kemerosotan iman, kemerosotan moral, kemerosotan etika di zaman sekarang ini. Tidak ada lagi tanpa kecuali. Tidak ada yang melalui akasi di rumah. Teladan di zaman sekarang. Nampai dari Tuhan meninggal dengan harapan. Kalau nakoso, boleh semua harapan yang akan mudah, nakoso harapan yang akan gugur. Tetapi di zaman sekarang ini, nama Tuhan nakoso selalu pasang guna. Itulah yang terjadi di zaman bangsa Israel. Makanya Tuhan memilih siapa yang akan aku utus katanya. Karena Tuhan melihat bahwa dosa itu sudah memasuki semua kehidupan orang yang percaya. Yang nyatanya bangsa Israel, bangsa pilihan pun tidak bisa menggambarkan dan menunjukkan kehidupan seorang anak Allah. Bagaimana kita yang berkumpul saat ini? Dalam meditasi yang akan ulang kasih ini, suatu dirokok di mata kita. Uhumok nama sedepan sobat dan dinyampe pakar. Dan lalu ini sedang saya sia-sia. Tidak ada lagi satu orang pun yang mudah mati, yang takut akan Tuhan yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Suatu Tuhan yang mengatakan, uhumok Dijolasi dan Tuhan, di pasal tidak ada pilihannya, tetapi mulutnya, perilakunya, perbuatannya, rumah tangganya sudah sangat jauh dari kata takut akan Tuhan. Sehingga saya pada saat itu menggambarkan kehidupan bangsa ini menajis bibir doa Tuhan. Karena aku tinggal di tengah-tengah orang yang najis bibir berkatanya. Jadi itu saja kritikan yang begitu besar sama kita. Dimanapun kita berada, itu bisa mempengaruhi tindakan, perkataan, perbuatan, dan juga rumah tangga kita pribadi. Namun saat kita perselingkuhan yang terjadi di kalangan artis, ternyata sebenarnya perselingkuhan terjadi sampai dan putus. Maka sebetulnya berguna alai kado. Kita tadi mau siapa beda sono. Urip pun jodoh, maka jangan korupsi itu adalah orang yang tidak tahu akan Tuhan atau di luar dari kekristenan. Tapi di zaman sekarang ini tidak ada satu tanpa kecuali semua melakukan korupsi. Baik Kristen, baik agama yang lain tidak ada perbedaannya. Jadi yang lain kita hak Kristen mulus sukui tapatan dalam dirita solon si ihutong Kristus di tomat-tomani Yesaya itu diputus katakan bangsa Israel. Pertama dia mau menghimbau, mau mengajak bangsa Israel supaya mereka balik kepada Tuhan. Tetapi di ujungnya, di pertengahan dari pelayanan dari Yesaya itu, ini dari kata Torema, negeri pasok maksudnya akan menghukum mereka secara keseluruhan. Mulu sega kita mengamunan, mulu sega kita, sungguh keadaan di sini. Mulu terbuka dalam otak. Mulu anak kau kita serta tidak, mulu anak kau kita pada usia mana kakak udah ngasih taulah, so tunggal bego kakak dan lagi maulah nasi sup. Aku dah sekalipun aduan dohologi akan dalam kita, bapak cuma tahu nasihati kau sendiri begitu.
hitam. Kita pun pernah merasakan bagaimana ketika melakukan sesuatu hal yang tidak baik, kita tidak diterima, tidak diakui. Oleh sehari kita bergabung, mereka berkomunikasi, pasti setiap orang akan akui. Mana pecah punya ayah saya itulah besarnya efek dari berbuat dosa di tengah-tengah kehidupan. Jadi akarnya jadi kosong. Tidak perlu mempunyai teman yang baik kalau cuma hanya menghancurkan. Tidak perlu mempunyai geng, kelompok, atau menerima pujian dari orang yang berpujian dari orang segala macam. Yang perlu bisa dilakukan kalau semua orang yang ada di sekelilingmu cuma hanya mengajak kepada kehancuran. Dan hubungan yang baiknya dengan orang-orang yang tidak baik. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan berefek kepada kehidupan kita yang selanjutnya. Apa yang kita lakukan hari ini akan berefek sampai selama-lamanya. Ingat teman-teman, menghancurkan kehidupan kita, rumah tangga kita itu hanya perlu 1 detik. Mengenal saya perlu 1 detik, tetapi memperbaiki sesuatu yang rusak kita perlu seumur hidup, bahkan seluruh keturunan kita akan berimbas kepada perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ini mari kita itu jangan tahu, mulai dari pembicaraan, mari kita ayat 2. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Suku-suku mau untuk teman-teman di panggilan menjadi perlindungan bagi kita pribadi lepas pribadi. Kalau Tuhan hendak memilih aku, layaklah aku di hadapan Tuhan. Kalau hidup di dalam kasih ini, lihatlah ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Jadi artinya, mana dipatuhi untuk kita, sekalipun kita adalah manusia yang berdosa, sekalipun kita menurut pemikiran kita, dosa-dosa kita tidak layak lagi untuk diampuni. Tetapi ketika Tuhan memakai kita untuk diutus menyebarkan firman Tuhan, maka Tuhan mengatakan, aku telah mengampuni semua dosa-dosa. Supaya setiap orang yang memberitakan firman nama Nobus de akan porsia menjadi para hideo di dewata Tuhan di panggilan gabe margoku mahatana, margoku matanyana, margoku mahatnya podara di tengah-tengah di panggilan. Jadi aman kita ternyata sebesar apapun dosa kita, ternyata bagaimanapun besarnya kesalahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan tetap memberikan pengampunan kepada kita pribadi lepas pribadi. Ada persoalannya dungise Tuhan Yesus Kristus kita di halaman ini, dung di pasal aktivan saya janji, dung para kamu jadi di surga ada rumah Bapa yang begitu banyak untuk setiap orang percaya dengan Tuhan Yesus. Oleh kita mau lalu akan dosa di tengah-tengah panggilan. Ini kita sadari dengan mari kita tutup dan kata melalui respon bagi setiap orang dipilih dan diutus untuk menobatkan setiap orang, dan setiap orang pada saat ini dipilih dan diutus dengan pengutusan dari Tuhan Yesus Kristus. Semari doa memudai akal dan akalnya. Sekarang kita adalah orang yang berdosa. Ulu kamu mananya orang lingkungan, sekalipun kita orang yang berdosa. Justru karena kita adalah orang yang berdosa, ikut tunggu akan mencintai asa unang berdosa soalnya. Allah berdosa kita ikut tunggu akan mencintai supaya
yang sudah pernah kita lakukan. Alania manang nang be dosa kai pangalah kai dari Pak Tuhan. Jangan lagi pribadi dikasih ketika itu menjadi Pak Tuhan untuk akal piaran dan akal kumaya Tuhan. Tetapi bergeraklah setiap orang percaya, karena seperti topik dari minggu kita bulan Juli bulan 6 adalah minggu bulan Sendi di dalam HKBP. Artinya adalah semua orang harus memberitakan berita sukacita. Ikut sendiri cuma menunggu akan doanya namanya. Ada beberapa Kristen negara bilang, makanya itu berbeda boleh juga. Bukan beberapa Kristen negara bilang, makanya bukan akan cuma dari Afrika. Bukan beberapa ala Kristen negara bilang, makanya bukan akan tergaris dalam rumah-rumah alami dalam dalam suci. Bukan beberapa Kristen negara bilang, makanya orang tiga cuma mereka karena berputus asa di setiap persoalan kehidupannya. Bukan beberapa cuma negara di tengah-tengah ini Pak Pembina budak hidup anak bertebak-tebak akan si ulah sahawal di panggilan. Itulah tugas kita semua. Perhatian kita selanjutnya, mereka itu sudah coba ada kehidupan yang supaya kita bersama-sama berada di surga yang sudah Tuhan persiapkan.